wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyain wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin memaparkan tentang teori perilaku konsumen. Saya Ada Rizky Amalia selaku moderator, dan teman saya Andi Siti Nur Hasanah dan Aisyah Muhafal. Dan presentasi pertama akan dipresentasikan oleh Andi Siti Nur Hasanah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya atas nama Andi Siti Nur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan membuang barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Teori kepribadian dalam perilaku konsumen menjelaskan bagaimana karakteristik, sifat, dan faktor psikologis individu memengaruhi pilihan, preferensi, dan keputusan pembelian konsumen. Keputusan konsumen dalam melakukan tindakan pembelian bukanlah tindakan yang spontan atau tanpa perhitungan. Sebaliknya, keputusan tersebut diambil melalui suatu proses yang sistematis dan dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan logis maupun emosional. Memahami proses ini sangat penting bagi perusahaan agar mengidentifikasi kebutuhan konsumen serta menyusun strategi pemasaran yang tepat dan relevan. Kemudian saya akan menjelaskan apa pentingnya mempelajari perilaku konsumen. Pemahaman ini penting untuk mengetahui mengapa konsumen memilih suatu produk dibandingkan dengan yang lain. Ilmu tentang perilaku konsumen sangat membantu manajemen operasi seperti manajer bisnis, staf penjualan, dan pemasar dengan cara-cara berikut. Yang pertama, untuk merancang produk dengan pelayanan terbaik. Yang kedua, untuk memutuskan di mana produk tersebut akan tersedia untuk memudahkan akses konsumen. Yang ketiga, menentukan harga di mana konsumen bersedia membeli produk atau jasa. Yang keempat, untuk mengetahui periode atau metode promosi terbaik. Yang kelima, untuk memahami mengapa, kapan, bagaimana, apa, dan faktor lainnya yang memengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. Berikut saya akan menjelaskan juga faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam kategori besar, seperti faktor psikologis, seperti motivasi, persepsi, dan pembelajaran. Yang kedua ada sikap dan kepercayaan, seperti kelompok preferensi, keluarga, peran, dan status sosial. Yang ketiga faktor pribadi, seperti gaya hidup, umur, dan tahap siklus pekerjaan dalam kondisi ekonomi. Yang keempat seperti kelas sosial, faktor budaya seperti kelas sosial, subbudaya, dan budaya inti. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Ada 6 teori perilaku konsumen, yaitu yang pertama ada teori kepribadian dalam perilaku konsumen. Teori kepribadian dalam perilaku konsumen menjelaskan bagaimana karakteristik, sifat, dan faktor psikologis individu memengaruhi pilihan, preferensi, dan keputusan pembelian. Yang kedua ada teori kepribadian Freudian dalam perilaku konsumen. Menurut teori Freudian yang lebih dikenal sebagai teori psikoanalitik, kepribadian merupakan hasil dari keinginan bawah sadar, naluri, pengalaman saat masa kanak-kanak. Baik, untuk selanjutnya, untuk 6 teori perilaku konsumen yang lain akan dijelaskan oleh Aisyah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Aisyah Muhafal akan melanjutkan pemaparan dari Andi Siti Nur Hasanah. Ketiga, teori kardinal perilaku konsumen. Teori kardinal perilaku konsumen yang juga dikenal sebagai teori utilitas. Teori ini mengasumsikan bahwa pertama, pengukuran utilitas. Konsumen dapat menetapkan nilai numerik yang disebut utilitas untuk kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi barang dan jasa yang berbeda. Kedua, maksimalisasi utilitas. Konsumen memiliki tujuan untuk memaksimalkan utilitas totalnya dengan batasan anggaran dan harga barang yang dimilikinya.
Keempat, teori motivasi Maslow dalam perilaku konsumen. Teori hierarki kebutuhan Maslow menetapkan bahwa kebutuhan manusia bersifat hierarkis dengan kebutuhan fisiologis dasar di bagian bawah dan kebutuhan aktualisasi diri di bagian atas. Kelima, teori Marshallian tentang perilaku konsumen. Kontribusi Alfred Marshall. Teori perilaku konsumen Marshallian memandang pasar dari sisi permintaan dan perilaku konsumen. Beberapa prinsip penting adalah hukum permintaan. Jumlah barang yang diminta, ceteris paribus, meningkat ketika harganya turun. Kedua, efek pendapatan. Perubahan daya beli konsumen karena perubahan pendapatan mempengaruhi permintaan. Ketiga, efek substitusi. Konsumen mengganti satu barang dengan barang lain tergantung pada perubahan harga. Keenam, teori kurva indiferensi perilaku konsumen. Teori ini berlandaskan pada ilmu ekonomi mikro, khususnya dalam karya ekonom Prancis Citro Edgeworth dan Vilfredo Pareto. Berikut adalah konsep dasar teori kurva indiferensi. Pertama, kurva indiferens. Kedua, tingkat substitusi. Ketiga, preferensi konsumen dan maksimalisasi utilitas. Materi selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan konsumen. Secara umum, terdapat 5 tahapan utama yang dilalui konsumen sebelum, selama, dan setelah melakukan pembelian. Pertama, pengenalan kebutuhan. Kedua, pencarian informasi. Ketiga, evaluasi alternatif. Keempat, keputusan pembelian. Dan yang terakhir, pengkonsumsian suatu produk dan perilaku purna beli. Sekian pemaparan saya, akan dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih Aisyah. Saya akan melanjutkan memaparkan tentang teori perilaku konsumen, tentang implikasi perilaku konsumen dalam bisnis. Memahami perilaku konsumen bukan sekedar aktivitas akademis. Ia merupakan fondasi strategi yang sangat vital dan dunia bisnis modern. Perusahaan yang mampu memanfaatkan wawasan dari teori perilaku konsumen dapat menciptakan produk yang lebih relevan, merancang komunikasi pemasaran yang lebih efektif, dan membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan pelanggan mereka. Selanjutnya, saran untuk pelaku bisnis. Jadikan perilaku konsumen sebagai acuan utama dalam merancang produk, menentukan harga, memilih saluran distribusi, dan membangun komunikasi pemasaran. Selalu dengarkan suara konsumen melalui survei, ulasan, dan interaksi di media sosial. Untuk akademis dan mahasiswa, terus gali dan mengembangkan teori perilaku konsumen dalam konteks kekinian, khususnya di era digital yang memunculkan pola-pola baru dalam konsumsi. Kajian lintas disiplin seperti psikologi, sosiologi, dan teknologi digital dapat memperkaya pemahaman kita. Selanjutnya, untuk pemerintahan, libatkan pemahaman terhadap perilaku konsumen dalam kebijakan perlindungan konsumen dan regulasi pasar. Perlindungan terhadap hak-hak konsumen harus berjalan seiring dengan edukasi tentang konsumsi yang cerdas dan etis. Selanjutnya, kesimpulan. Dari kesimpulan PowerPoint ini dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen merupakan studi multidimensi yang krusial bagi keberhasilan bisnis. Memahami bagaimana individu, kelompok, dan organisasi atau jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang melatar belakanginya, memberikan wawasan yang mendalam bagi pemasaran dan manajemen. Baik, itu saja pemaparan dari kami tentang teori perilaku konsumen dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Rizky Amalia, undur diri.